Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan pembahasan atau kajian fikih yang saya ambil dari kitab Safinah ini. Semoga bermanfaat. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan mengenai fardunya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli isnani. Fardunya mandi itu ada dua. Apa saja? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i. Fardu yang kedua dari mandi ini adalah meratakan air ke seluruh badan. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah niat. Niat ini tentu seperti yang saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu niat itu di dalam hati dan dilaksanakan bersamaan dengan membersihkan atau mengerjakan atau membasuh pekerjaan yang pertama. Nah, baik, saya jelaskan. Yang pertama niatnya. Ya. Soal niat ini sudah saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, bagaimanakah niat mandi wajib? Ya, ini saya contohkan talafuznya atau lafal mandi, lafal niat mandi ketika dilafalkan atau dibacakan dengan lisan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, niat mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat. Jadi prakteknya niat itu dilaksanakan bersamaan dengan kita itu membasuh atau kita menyiramkan air yang pertama kali. Dan ini disunatkan, yaitu yang pertama kali disiram adalah bagian kepala. Nah, jadi pada saat kita menyiram air ke dalam menyiram air ke kepala kita, pada saat itulah kita tadi kita niat
yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'al badani fardhan lillahi ta'ala. Itu. Kemudian yang kedua yaitu ta'mimul badani bil ma'i, bahwa ketentuan mengenai mandi besar yaitu kita harus meratakan air ke seluruh badan. Maksud meratakan air ke seluruh badan di sini yaitu bahwa seluruh anggota tubuh kita itu harus terkena air. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Contoh, ini saya ambil contoh. Sambil contoh. Ini supaya jelas ya. Ini kalau kedua jari ini tertutup dan ketika kita menyiramkan air, maka posisi seperti ini berarti ada kemungkinan air itu tidak masuk atau tidak mengenai bagian sini. Ini. Karena apa? Tertutup. Nah, dalam kasus yang seperti ini berarti air ini tidak rata. Berarti kita tidak meratakan air ke dalam seluruh badan. Karena ini tertutup. Jadi kita harus hati-hati di dalam mandi besar itu. Sampai sela-sela itu harus dipastikan terkena air. Mohon maaf, ketika kita mandi besar tapi dalam keadaan berdiri, berarti ada banyak yang tertutup. Mohon maaf, bagi perempuan itu berarti bagian kemaluan depan, bagian kemaluan itu ada kemungkinan kalau kita berdiri itu tertutup, sehingga tidak ketika berdiri berarti ini tidak terkena air. Nah, maka dalam kasus seperti ini ya harus dipastikan dibuka dan disiram dengan air, terkena air. Ini contoh. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan itu bagian dubur. Kalau dalam keadaan berdiri berarti tertutup. Nah, kalau tertutup maka tidak terkena air, sehingga dia harus jongkok. Kalau jongkok ini terbuka. Kalau jongkok terbuka dan bisa ketika disiram air itu akan terkena air. Nah, sampai sedetil itu yang dimaksud dengan meratakan air ke seluruh badan. Jadi jangan sampai ada sedikit saja yang tidak terkena air, maka mandi besarnya secara fikih tidak sah. Maka kita harus hati-hati betul di dalam mandi. Mohon maaf saya jelaskan tadi, ketika mandi kok selalu berdiri, maka ada kemungkinan yang tidak terkena air. Terutama misalnya kalau bagi perempuan itu kemaluannya itu harus dibuka. Demikian juga laki-laki maupun perempuan bagian tuburnya itu juga harus dibuka supaya semua bagian tubuh kita itu terkena air. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.